Halo, selamat datang Bapak Ibu. Pada video kali ini kita akan membuat desain presentasi seperti ini. Nah, mau tahu cara bikin atau cara buat PPT seperti ini? Simak videonya sampai akhir ya. Oke, untuk membuat yang seperti di awal tadi, Bapak Ibu hanya perlu menyiapkan foto dan logo dari univ yang akan Bapak Ibu buat gitu ya. Misalnya ini saya sudah menyiapkan dua ini ya. Pertama gambar, nanti akan sebagai background utama gitu, dan juga logonya gitu ya. Oke, kita langsung eksekusi Bapak Ibu ya. Buka PowerPoint-nya, saya taruh di paling bawah dulu aja, kemudian slide gitu ya. Nah, pertama silahkan Bapak Ibu masukkan fotonya ya, dimasukkan ke sini, kemudian Bapak Ibu atur nih fotonya nih dengan cara agar fit dengan slide-nya ya, diatur jadi 16/9 gitu ya. Nah, kemudian ini di setting, mau awannya biar kelihatan seperti tinggi gitu ya, bisa kita atur seperti ini. Nah, kemudian kalau udah tinggal dibesarkan, nanti dia akan ngefit gitu ya. Oke, kalau udah seperti ini, Bapak Ibu silahkan bisa buat slide kotak gitu ya di sini ya. Nah, kotak ini akan sebagai penutup gitu, yang nantinya digunakan sebagai seperti ini ya. Jadi ada perpindahannya gitu ya. Oke, kemudian di sini klik kanan, habis itu format shape, klik yang file ini, kemudian kasih warna abu-abu ya. Nah, di sini mainnya ya, kita main di transparansinya. Dan fillnya kita line-nya ya, maaf, line-nya dihilangkan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Atur saja Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang diinginkan ya. Misal mau seberapa transparansinya, silahkan diatur gitu ya. Oke, misal seperti ini. Nah, kalau udah, silahkan Bapak Ibu masukkan ya logo dari univnya gitu. Nah, kemudian di sini kita kecilkan nih, taruh di sini ya. Atur sedemikian rupa. Nah, misal ini tulisannya nggak terlalu jelas gitu ya, transparansinya kita bisa atur lagi Bapak Ibu, kita bisa perkecil. Nah, diperkecil sampai kelihatan jelas gitu ya. Oke, mungkin segini saja kalau di saya gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan nih fakultas sama univnya gitu ya. Fakultas sama prodinya gitu ya. Saya tinggal copy ini aja dua ya, biar lebih cepat gitu ya. Ini saya pakai font namanya Popin. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu ya. Ini untuk awalan. Nah, kemudian kita akan duplikat ini ya Bapak Ibu ya, diduplikat. Kemudian yang slide nomor 8 ini diturunkan, karena kita akan menggunakan transisi map, jadi ini nanti akan bergerak masuk ya ketika perpindahan ke slide nomor 9 gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang abu-abu ini kita transparansinya besarkan ya sampai hilang. Nah, terus yang ini, yang logo ini kita bisa perkecil, sambil dibalik juga bisa. Nah, seperti ini ya, diatur dibalik gitu ya, kemudian taruh di belakang, send to back. Nah, ini bisa dikecilkan lagi kalau mau gitu ya. Nah, nanti dia akan bergeraknya mutar gitu ya kalau udah ke slide 8. Nah, tinggal kita tambahkan transisi map nih, kedua ini Bapak Ibu ya, transisi pilih map. Nah, kemudian di sini nih kita lihat hasilnya. Nah, jadi dia akan bergerak nih dari belakang, dia akan bergerak masuk ke depan. Nah, itu namanya transisi map Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa mendetek pergerakan. Nah, kemudian kalau udah seperti ini gimana Mas? Tinggal kita atur-atur lagi, sesuaikan yang diinginkan Bapak Ibu ya.
Nah ini kita bisa taruh di atas ini, kemudian yang ini kita bisa taruh juga di atas ini, kemudian kita tinggal perkecilkan saja. Kita atur di sini, dikecilkan ya ukurannya ya. Nah ini kita bisa diataskan. Nah seperti itu, dikecilkan lagi juga nggak apa-apa. Ini sebagai penanda aja ya, nggak terlalu urgent untuk ada gitu ya. Nah kita bisa taruh di sini. Ini kalau ini nanti digerakkan Bapak Ibu ya, dia akan berpindah ke atas. Nah seperti itu, tinggal kita nanti masukkan font kita ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa atur sendiri font-font ini, tinggal kita pastekan di sini. Nah kita atur di sini ya, kita copy saja biar gampang. Oh ya, terus di sini kita besarkan logonya Bapak Ibu ya. Dan nanti di sini tuh ada pergerakan dari backgroundnya gitu ya, jadi backgroundnya itu bergerak gitu intinya. Nah kita bisa atur sedemikian rupa. Nah kita bisa ini ditengahkan, nah seperti ini ya. Nah kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya, kita selekkan dulu. Nah yang ini di hit all, kita munculkan yang ini aja. Nah kita akan lihat pergerakannya Bapak Ibu ya, pergerakan dari backgroundnya, kita lihat pergerakan backgroundnya. Nah jadi backgroundnya akan nge-zoom gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita show all. Nah yang ini kita copy ke slot nomor 9 dan taruh di samping, jadi dia akan bergerak masuk. Sebenarnya seperti itu saja Bapak Ibu ya cara pembuatannya. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ini akan ke atas, ini ya, akan ke atas dan nanti akan masuk di sini, terus backgroundnya akan ngezoom. Nah seperti itu kuncinya Bapak Ibu ya, tinggal diatur sedemikian rupa kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah terus gimana mas cara buat yang ini, yang di belakang ini ya, kayak tulisannya itu di belakang. Nah caranya Ibu kembali lagi ke sini, ke foto tadi ya, kita copy, fotonya, kemudian dipaste gitu ya. Nah kemudian di sini Bapak Ibu kita akan ubah ini dengan remove background. Jadi kita akan mengambil logonya aja. Nah kita hapus bagian yang tidak perlu seperti ini, tidak perlu ya, ini tidak perlu. Kita pilih yang warna merah untuk menghilangkan gitu ya, ini tidak perlu. Nah kemudian kalau kita mau mempertahankan yang ada, pilih yang mark to ini ya. Nah pilih mark area keep gitu ya. Nah dipilih, diklik, habis itu kita arahkan ke slide yang atau gambar yang kita ingin pertahankan. Nah emang ini hasilnya nggak terlalu bagus ya Bapak Ibu ya. Untuk tracing kayak gini, Ibu bisa menggunakan tracing lainnya jika diinginkan, tapi saya ingin mode cepat gitu ya. Ini juga nggak terlalu mendetail, orang akan memperhatikan yang ini ya. Nah seperti ini. Oke, nah kita udah dapat nih. Nah kalau udah seperti ini Bapak Ibu ya, kita ukurannya diperbesar sesuai dengan ukuran di background belakangnya gitu ya. Nah kemudian kalau udah ini kita kasih nama yang ini ya, kita
kasih nama ini potongan Garuda. Nah, kita taruh di tadi. Kemudian kita taruh paling di bawahnya fotonya ya, foto yang ini kan foto yang backgroundnya. Nah, ini yang foto yang pemotongan atau yang udah kita pilih gambar Garudanya. Nah, kemudian kita duplikat nih gambar itu Bapak Ibu. Nah, gambar yang atau tulisan-tulisan ini kita tarik ke samping. Habis itu yang ini, yang warna abu-abu ini, klik kanan, format shape, transparansinya kita hilangkan. Nah, kemudian kita kembali ke select pen tadi ya. Kita pilih yang gambar utama, background itu sama yang gambar udah kita potong-potong tadi. Kita taruh L dua-duanya dan kita perkecil ukurannya sampai seperti yang ada di slide awal tadi atau sesuai dengan ukuran slide. Nah, kemudian kita tinggal duplikat lagi nih Bapak Ibu. Ctrl D atau dibuat font baru gitu ya. Tulis saja di sini bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian kita kasih warna dia. Nah, warna ini ya. Kuning bisa. Nah, seperti ini ya. Kita taruh di tengah. Kemudian ini kan tulisan bab ya tadi ya. Bab 1 gitu ya. Nah, kita taruh di bawah potongan Garuda ini yang udah kita setting tadi ya. Nah, jadi dia akan di belakang tulisan Garuda itu. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, jadilah seperti ini. Bab 1. Oke, nah kemudian yang bab 1 ini di copy, habis itu di paste di sini. Ini copy semua ya. Di copy, di paste, kita taruh di atas. Nah, nanti kalau udah seperti ini Bapak Ibu, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nanti dia akan bergerak ke kanan dengan tulisan. Nah, kemudian dia akan masuk ke sini. Nah, tapi aneh kan Bapak Ibu ya kelihatannya ya tadi ya. Jadi seolah-olah ini tuh nembus. Nah, biar lebih halus smooth, yang bab 1 ini kita taruh di bawah potongan Garuda atau potongan yang sudah kita, bukan potongan ya, bisa dibilang itu cropan gitu ya. Kita mengcrop dengan menghapus background dari selain Garuda ini ya. Nah, misal kita udah taruh di sini ya, di bawah ini Garuda itu, nanti dia akan lebih smooth. Nah, dia akan bergerak langsung ke bawah, tidak akan seperti di awal tadi. Oke, seperti itu Ibu ya. Jadi untuk pembuatannya silahkan bisa dilakukan. Intinya kita berkreasi pakai yang namanya morph gitu Pak Ibu ya. Morph itu transisi yang akan menganimasikan otomatis gitu ya setiap pergerakan dari tulisan, gambar, dan yang ada di slide gitu ya. Nah, intinya agar bergerak dia harus ada di slide sebelumnya dan slide setelahnya gitu ya. Nanti bisa diatur pergerakannya. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir gitu ya. Jangan lupa dicoba dan jangan lupa untuk menantikan video dari Slide Center berikutnya gitu ya. Saya Irfan Sarul pamit undur diri. Salam jagoan PowerPoint Slide Center Indonesia.